Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah karena hari ini kita berkumpul di suasana yang mungkin baru bagi kita semua. Kemudian salat beriring salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan besar Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dua narasumber yang saya banggakan. Di sini ada guru saya, panutan saya, Ibu Dr. Khauli. Terima kasih atas kehadirannya. Udah sering janjian buat acara, cuman jarang ketemu, kali ini baru bisa ketemu. Masya Allah. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian yang sama-sama kita banggakan juga, salah satu perempuan atau Sri Kandi Siak yang berprestasi, ya. Tidak hanya di tingkat Siak tapi juga sudah di tingkat nasional nih, Kak Konstruksi. Selamat datang Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini jujur saja untuk kami di komunitas anak muda sendiri pun jarang mendengar nama Kak Konstruksi. Ternyata ada sosok Sri Kandi Siak yang hari ini sudah berprestasi sejauh itu. Saya tadi kalau mendengar salawatnya jadi keingat bulan Ramadan saya. Saya kira udah Ramadan tadi, tapi saya lihat Wendy masih makan tadi. Ya, bersyukur hari ini kita pengen ngasihkan sebenarnya option kepada anak muda semua bahwa kegiatan kita itu banyak dan menarik. Saya mau kasih latar belakang seperti ini. Mungkin kalian semua sering mendengar ceramah di masjid. Tapi malaslah ke masjid, isinya atuk-atuk semua. Mungkin kalian sering lihat di YouTube, di TV, atau mungkin di TikTok seminar-seminar, tak tahunya di Jakarta, di Bandung, di Bogor. Nah, hari ini bersama teman-teman sahabat muda Muslim, nah di sini ada Bang Iki, ada Bang Andre, ada tadi Arifin, ada Fajar, ada siapa? David, ada Wak Mizan. Itu kepikiran gimana kalau kita buat kegiatan yang bermanfaat tapi nggak biasa gitu. Nah, sehingga tercetuslah ide membuat talk show. Nah, di mana hari ini tema kita itu bertumbuh atau runtuh. Ini cocok sekali untuk mengawali awal tahun. Di mana kita harus memilih option tahun ini, kita mau jadi lebih baik atau justru lebih buruk, atau jangan-jangan ataunya bertumbuh atau runtuh. Saya ataunya aja Pak. Ngapa gitu? Udah hidup gini-gini aja sih Pak. Ayo kaca lagi diri kita. Ini bukan soal umur, ini bukan soal muda atau tua, tapi soal personality kita. Apakah kita memilih tahun ini untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya, atau sama, atau bahkan mungkin lebih buruk. Nah, sebelum saya masuk ke dalam, di mana sesi ini nanti kita akan diskusi, tanya jawab, ngobrol. Teman-teman semua, adik-adik semua, sahabat muda semua, silahkan siapkan pertanyaan. Nanti yang paling aktif langsung dapat door prize nih. Makanya tadi juga dikasih tahu sama host, siapa yang juga posting-posting kegiatan ini yang paling banyak like-nya atau historinya paling asik, pakai tuwibon dari kita, maka ada hadiah khusus. Besok kita panggil langsung kita serahin. Nah, jadi mungkin kita pengen perkenalan diri dulu, masing-masing narasumber memperkenalkan siapa dan dari mana asalnya gitu ya, secara singkat saja mungkin. Mungkin mulai dari Dr. Khauli. Ibu, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathauli Salviani, sering dipanggil Khauli. Saya asli orang Aceh, hijrah ya, hijrah ke Siak karena ikut suami. Sami'na wa ata'na lah ceritanya ya. Jadi saya seorang ibu dari 2 orang anak, salah satu anak saya ikut, itu dia yang di belakang, remaja juga ya, usianya 11-12 tahun, yang satu lagi 15 tahun, muridnya Ustadz Islamik ya. Saya berprofesi sebagai seorang dokter, sekarang lagi pendidikan untuk spesialis kedokteran keluarga.
Jadi saya pribadi sangat concern terhadap keluarga, ketahanan sebuah keluarga, di mana di sebuah keluarga itu generasi muda itu adalah cikal bakal peradaban. Jadi saya sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri mempunyai peran bagaimana membantu suami ya, membantu suami untuk membuat keluarga itu memiliki ketahanan yang kuat. Jadi saya bersyukur bisa mengambil peran di sini untuk menjadi teman diskusi agar kita sama-sama belajar, sama-sama bertumbuh. Karena selama kita masih hidup, kita harus terus belajar dan bertumbuh untuk lebih baik. Terima kasih, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya ngomong kayaknya enggak beliau ini kayaknya. Kita obrolan gaul aja lah ya. Beda spesialis nih. Baik, nama saya Kuntriksi, nama kerennya, wah gayanya. Nama jualnya Kuntriksi Elail. Kuntriksi bang, Kuntriksi, biar manis lah dikit. Konstruksi nanti dikira kontraksi pula. Baik, saya asli anak Sabau ya, asli orang Siak dan kelahiran juga di Sabau. Kemudian saya kuliah di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, beasiswa dari Pemda Siak tahun angkatan 2008. Kemudian saya S2 juga melanjutkan di IKI Jakarta. Di situ saya pada semester 1 tuh kan ngawur. Jadi pas S1 itu saya di situ ikut sebuah grup sholawat dan hotmil Quran namanya Ashifa. Nah disitulah saya mengembangkan bakat saya yang memang beasiswa yang saya dapatkan itu adalah beasiswa prestasi. Prestasinya itu karena menjuarai event MTQ ya, tingkat kabupaten dan provinsi gitu. Jadi dibiayain siswa ke sana, dikuliahin di sana, terus di sana ikut grup tersebut dan bermulailah karir saya di sana gitu. Jadi sudah enak hidup di sana, tiba-tiba menikah, tiba-tiba menikah. Ya sama kayak Bu Khauli tadi, Samina wa Antona ikut suami akhirnya ke sini. Jadinya yang awalnya dompetnya penuh, pas datang ke sini jadi kepet. Kepet itu lengket dia. Jadi terus apa lagi? Iya, saya seorang ibu, anaknya 2 orang. Yang satu yang paling besar kelas 3 SD gitu. Kemudian yang kedua kelas 1 SD ya. Kira-kira kelahiran berapa ini? Kelahiran 90 ya. Sudah cukup. Oke, terima kasih. Wah, luar. Tepuk tangan buat dua narasumber kita. Saya tahu tadi yang kebetulan di sini ada 2 ibu guru, mungkin lebih ya. Ketika Kak Kun cerita masalah jodoh, saya lihat senyumnya paling kuat nih. Karena kebetulan masih gadis juga kan. Wah, bisa salawat juga pengen? Oke, sebelum nanti kita masuk ke sesi buat sahabat muda semua juga bertanya, mungkin saya ingin mengawali diskusi atau talk show kita hari ini, pengen bertanya Kak Kun, mungkin ke Kak Kun dulu. Kenapa memilih untuk menjadi, saya nyebutnya konten kreator kali ya. Di saat banyak pilihan, mohon maaf, mungkin bisa kerja saja, honor, P3K, ASN, mungkin atau kerjaan yang lain di swasta, mungkin di Siak juga banyak BUMD gitu. Kenapa memilih dan apa sebetulnya trigger di saat mungkin ketika sebagian orang nanya atau papa mertua atau mama mertua apa kegiatan YouTuber misalnya, itu kan apa tuh YouTuber kenapa Kak Kun memilih itu gitu dan memilihnya yang positif lagi karena banyak juga konten kreator yang hanya modal gini-gini aja ya cuma gini-gini ya gini-gini ya. Kenapa bisa memilih itu? Mungkin kasih kita cerita kapan startnya, kapan mulainya dan apa trigger kuatnya
dan akhirnya memilih ke YouTuber salawat kali ya saya nyebutnya gitu. Monggo silahkan. Baik, kalau kisah perjalanannya itu saya nggak langsung jadi YouTuber. Awalnya itu kan berkarir sambil kuliah ya, ikut acara, habis itu sorenya kuliah gitu, paginya acara, sore kuliah gitu. Kemudian di tahun 2010 itu ya, mulai berkarir itu tahun 2010 di sana. Kemudian setelah lulus kuliah itu belum menikah, masih di sana. Lanjut ke S2 di sana, sudah lagi tesis, selesai kan, baru menikah. Nah, ketika menikah itulah pulang ke rumah. Akhirnya saya yang biasa berkesibukan di Jakarta itu ya, yang biasa nyanyi setiap hari, tahun 2015 ya. 2015. Udah lahir? Ya, monggo lanjut. 2015. Jadi karena disiak diem aja gitu ya, masih bolak-balik itu setelah menikah, masih bolak-balik ke sana ke sini gitu. Tapi karena sudah akhirnya punya anak, memutuskan ikut suami, udah di sini saja. Nah, ketika di sini saja, kebetulan saya kan tadi Qori'ah ya, Qori'ah saya, suami ini saya kenalkan suami saya Sulaiman, Mas Sule, sekalian manajer saya. Kemudian ketika di sini sambil mengajar ngaji anak-anak, pertama niatnya itu untuk dokumentasi saja. Saya ngajar anak-anak ngaji seni ini ya, ngaji seni, kemudian di syuting ala kadarnya pakai HP, kemudian ditayangkan di YouTube gitu. Nah, 2 kali, 5 kali tayang upload gitu kan ya, 2 video, 10 video, akhirnya saya mengupload sebuah video solawat live yang ada di Jakarta waktu itu. Judulnya tuh solawatnya Subhanallah. Subhanallah. Mungkin nanti teman-teman bisa langsung cek ya. Disitulah awal mulanya karir saya itu tahun 2017. Ternyata langsung viral. Waktu itu belum ada kata-kata viral ya, teman-teman. Iya. 2017. Viral itu maksudnya apa tuh kita nggak paham juga, dan saya pun nggak ngeh kalau video itu viral gitu. Nggak ada niat mau jadi konten kreator juga sih gitu. Waktu itu nggak tahu, karena dunia per YouTubean waktu itu tuh seperti apa ya? Penjelasan di YouTube juga belum ada sih waktu itu, masih terbatas sekali gitu. Nah, akhirnya itu viral, teman-teman saya malah yang ngabarin gitu kan, kakak rumahnya viral lo di YouTube gitu. Masa iya? Saya cek, rupanya di situ sudah 37.000 subscriber, 1.000 ya, 37. Ya? Iya, langsung naik, kan langsung 13 Tepuk tangan juta. dong. 2017 kita, saya nggak tahu masih ngapain kita ya. Iya, kemudian karena naik, kita berusaha untuk menyeimbangi. Karena saya sudah jarang ke Jakarta, karirnya akhirnya di rumah kita mulai bikin musik sendiri, gitu. Bikin musik sendiri, tayang. Habis upload, habis viral itu viral semuanya. Tapi yang namanya dunia perkontenan itu kan ada surutnya juga. Betul. Nah, dari situ mulai down. Aduh, ini gimana gitu. Sempat down juga ya? Sempat karena kita stuck kan videonya gitu. Dan memang ya belajarnya otodidak. Waktu itu otodidak, kayak mana sih YouTube itu, kayak mana menghasilkannya gimana gitu. Monetisasinya gimana? Ya, betul, gitu. betul. Menarik sekali. Ada yang mau jadi YouTuber? Wendy pengen jadi YouTuber balap ya katanya ya? Motovlog ya? Bisa banget, bisa banget. Jadi ini sebenarnya membuka pikiran kita bahwa siapapun kita, dimanapun kita punya potensi untuk tumbuh. Dan siapapun dia, tetap ada struggle-nya, tetap susah. Pengen jadi sesuatu susah, diam-diam di rumah susah, pengen lebih baik susah, nggak ngapa-ngapain juga susah. Artinya ini pilihan kita. Balik ke tema kita, pengen bertumbuh atau runtuh. Saya teringat dulu karena Kak Kun cerita bahwa dia struggle. YouTube tuh awalnya diciptakan untuk aplikasi cari jodoh sebenarnya. Ya, the first option mereka membuat YouTube. Ya, teman-teman Kemudian ketika berjalan, kok banyak orang upload video.
buat cari jodoh waktu itu. Akhirnya YouTube dijadinya lah platform media sosial, menjadilah platform seperti saat ini. Sedang sebuah aplikasi saja bertumbuh. Makanya orang yang mau di sana pasti bertumbuh juga. Nah, ini saya kira sangat menarik. Mungkin kita pengen tahu dari Dokter Kauli, sebenarnya seperti apa sih potret anak muda saat ini gitu. Mungkin apa hubungannya juga mereka mesti mendevelop diri mereka gitu, serta kondisi seperti ini sekarang ini apakah wajar atau gimana gitu. Sementara teknologi, bahkan sekarang saya lihat dunia AI itu bukan lagi sekedar AI, tapi sudah nyiptain namanya agent AI. Jadi AI itu sudah meng-create agent yang dimana dia betul-betul nggak butuh manusia lagi. Kalau selama ini kan misalnya kita buat PowerPoint pakai ChatGPT toh, kita klik gitu. Tapi ternyata ke depan sudah ada agent yang mesti mikirin dia buat apa gitu. Nah, seperti apa Bu Dokter kita mesti memotret kondisi saat ini, dan anak-anak ini mesti berpikiran apa sih bahwa dia ini harus tumbuh gitu. Bukan hanya atau runtuh tadi. Silakan Bu. Oke, terima kasih Pak Satria. Jadi memang kebetulan saya seorang dokter ya. Saya sebagai seorang dokter, kebetulan sekarang juga lagi pendidikan tentang kedokteran keluarga. Saya sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri. Sekarang ini kan zaman VUCA ya, yang apa namanya? Zaman VUCA itu zaman yang tidak bisa kita prediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang kayak gitu ya. Apalagi dengan zaman digital. Zaman digital itu sekarang yang berpengaruh itu adalah influencer, yang kadang-kadang basic ilmu itu nggak ada gitu, tapi dari tampang, dari ya itu tadi lah ya, yang menjadi role model anak muda sekarang. Jadi kalau saya melihat fenomena anak zaman sekarang hilang role model karena anak muda itu sekarang nggak suka sejarah kalau saya lihat. Padahal sebenarnya, apalagi kita orang Muslim ya, role model sesungguhnya itu adalah role model kita yang sesungguhnya itu adalah Rasulullah ya. Rasulullah itu adalah pribadi yang memang sepatutnya kita contoh. Bagaimana beliau itu dari anak yatim, kemudian piatu, kemudian kakeknya nggak ada. Dia memang betul-betul tidak ada sama sekali. Tapi bagaimana Rasulullah itu terus belajar sehingga dia diamanahkan sebagai Rasulullah gitu. Jadi saya mulai sekarang anak muda itu nggak ada role modelnya. Role model adalah artis-artis Korea, kemudian entah siapa-siapa gitu ya. Itu role model yang nggak ada. Ditambah lagi dengan role model di keluarga nggak ada. Dia tidak menemukan sosok ayah yang sebenarnya. Sebagai ayah tapi tidak berperan sebagai ayah. Seorang ibu tapi tidak berperan sebagai seorang ibu. Saya sebagai seorang istri dan seorang ibu, saya juga berkaca pada diri saya sendiri, apalagi saya berprofesi di ranah domestik, di mana peran saya sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu itu tidak optimal, sehingga tidak secara tidak sengaja saya memberikan hutang pengasuhan dan luka pengasuhan kepada anak saya. Jadi bukan berarti saya itu sudah baik, belum. Itulah kenapa saya terus belajar Pak Satria, karena ketika rumah tangga kita baik-baik saja itu bukan berarti baik-baik saja juga gitu, karena perjalanan sebuah keluarga itu banyak tantangannya ya. Jadi apalagi anak zaman sekarang itu Pak Satria itu banyak yang hamil di luar nikah, di usia SMP SMA itu banyak yang hamil. Kemudian mereka anak-anak remaja sekarang itu dia emosionalnya itu lebih dominan dibandingkan rasionalnya. Jadi kadang pacaran, kemudian pergaulan bebas sehingga hamil di luar nikah, kemudian nanti orang tuanya terkejut tidak mau bertanggung jawab sehingga terjadilah aborsi, kemudian fenomenanya lagi karena kecewa sama orang tua sehingga mereka itu tidak mau menjadi anak yang berbakti sehingga sekolahnya asal-asalan gitu. Sekolah asal-asalan ditambah lagi juga dengan karakter orang tua yang otoriter. Aku maunya anakku menjadi ini sehingga dia tidak melihat potensi anak sehingga orang tua itu lebih mengarahkan kamu jadi ini saja. Sehingga anak sekolah, kuliah itu tidak sesuai dengan maunya dia sehingga hasilnya tidak optimal. Jadi memang sangat luar biasa tantangan zaman sekarang. Remaja itu hilang identitasnya, hilang powernya sebagai seorang pemuda, karena seharusnya pemuda itu kan tenaganya tuh luar biasa memberikan pergerakan perbaikan untuk masyarakat gitu Pak.
Jadi bagaimana mereka bisa screening diri ala anak muda nih yang mungkin pengetahuannya terbatas, untuk bertanya juga nggak tahu kemana, kadang mungkin dengan orang tua nggak dekat. Bagaimana mereka men-screening nih Bu Dokter? Wah, kayaknya aku nih mesti harus begini, harus begitu. Karena saat ini kayaknya aku agak kurang misalnya. Mereka harus apa biar bisa menilai diri mereka? Karena kan kebanyakan dari anak muda itu mereka ngerasa zonanya sudah aman. Saya selalu bilang, kalian tamat SMA itu kalian udah sekolah atau berumur 18 tahunan lah gitu. Gak sadar kuliah tiba-tiba udah tamat, tiba-tiba udah harus cari kerja, dan umur kalian misalnya 23, 25. Kalau di saat itu baru mencari pengen menjadi apa, pasti bingung toh. Nah, bedanya kalau Kak Kun tadi kita lihat, memang secara basic dia sudah menjalani bahkan sejak dia SMA dan kuliah, sehingga dia menemukan lah, wah ini my passion, ini yang aku suka, ini yang harus kukerjain. Nah, anak-anak ini gimana nih Dok? Mereka harus ngapain bahwa, oh aku harus apa? Apakah mungkin harus ikut tes atau seperti apa? Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya itulah peran keluarga lagi ya, kembali lagi peran keluarga seorang ayah sebagai pendidik itu adalah ayah. Ini kan sebenarnya kita itu mau jadi apa ya? Aku bukan mau jadi dokter, bukan mau jadi insinyur, bukan menjadi siapapun, tapi sebenarnya kita adalah calon-calon ayah, calon-calon ibu. Jadi bagaimana sebenarnya kami ini sebagai orang tua menyiapkan anak kami sebagai calon ayah yang baik dan calon suami yang baik. Jadi sebenarnya ketika dia berperan, ketika kita berada di keluarga, memang ayah dan ibu kita itu mengenali kita, oh anak saya seperti ini. Tapi kan kenyataan nggak seperti itu kan zaman sekarang. Jadi mau nggak mau kita tidak boleh juga menyalahkan orang tua kita, karena mereka juga keterbatasan ilmu. Jadi kita lah yang harus proaktif mengenal diri kita sendiri. Ketika kita kenal diri kita sendiri, kita akan mudah sadar, oh ternyata aku adalah seorang muslim, aku seorang muslimah, aku itu seperti ini loh gitu. Intinya sebenarnya kita harus kenal aku tuh siapa. Aku itu adalah seorang muslim atau muslimah. Terus apa sih tujuan aku tuh diciptakan? Kenapa aku tuh dilahirkan? Kan udah jelas dari Al-Quran, untuk mengabdi gitu ya. Mengabdi kepada siapa gitu? Mengabdi kepada Allah gitu istilahnya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jadi kita melakukan kebaikan-kebaikan. Ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan, Allah akan kasih petunjuk. Ketika kebaikan tuh misalnya ya ibadah, rukun iman kita jalankan, rukun Islam kita jalankan, itu nanti Allah akan kasih petunjuk. Allah akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang memang hatinya bersih. Jadi yang kita lakukan itu adalah menjadi muslim dan muslimah yang baik. Jadi ketika kita menjadi muslim-muslimah yang baik, Allah akan kasih petunjuk kepada diri kita apa yang harus kita lakukan. Karena kenapa hati kita bersih? Karena hidayah itu bukan ditunggu, tapi harus proaktif mencari. Belajar, belajar itu kan banyak, tidak mesti di sekolah, belajar kepada mentor-mentor gitu ya, sama ya orang-orang berpengalaman, misalnya seperti siapa nih tokoh-tokoh kita di masyarakat gitu ya, yang ya bijaksana, nanti dia akan memberikan arahan-arahan. Jadi sebenarnya kembali ke agama lagi sih sebenarnya. Kan Allah sudah memberikan Al-Quran, sudah ada hadis, itu yang kita amalkan, insya Allah tuh nanti akan ada petunjuknya. Jadi sebenarnya ketika kita ada petunjuk dari Allah itu kita akan tergerak, oh aku nanti mau jadi dokter, aku mau jadi perawat, aku mau jadi ibu rumah tangga gitu intinya. Jadi sebenarnya kita nggak usah tanya ke siapa-siapa, tanya ke Allah gitu ya. Allah maunya saya mau jadi apa gitu. Karena sebenarnya tugas kami sebagai orang tua mendampingi anak-anak itu sampai 15 tahun. Seharusnya anak-anak di atas 15 tahun itu kan SMP masuk SMA ya, dia sudah harus tahu aku tuh mau jadi apa. Itu ya. Jadi umur pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri kita sendiri adalah di usia 15 tahun dan 40 tahun. 15 tahun itu aku mau jadi apa? Jadi dari SMP, oh aku mau masuk SMK kah? Mau masuk MAN kah? Mau masuk SMA kah? Mau masuk pesantren kah? Itu sudah ada jalannya. Jadi ketika orang tua, kenapa orang tua mengarahkan? Karena sebenarnya dia melihat anak itu bingung, nggak tahu kemana gitu. Dia tidak punya prinsip. Tapi ketika anaknya sudah punya prinsip, Pak, itu biasanya orang tua itu mengarahkan, biasanya mengikuti, memfasilitasi. Dan ketika ayahnya atau ibunya mengarahkan, kita punya prinsip. Kalau kita bisa mempertahankan prinsip kita, itu biasanya orang tua ngikut aja. Permasalahan sekarang, anak-anak tidak ada punya prinsip, ngikut aja. Apalagi anak SMP, anak SMA itu, aku mau sekolah di mana kawanku yang paling banyak, di mana kuliah yang paling banyak, di mana kawan, oh aku ikut aja lah, pokoknya ngikut kawan lah ceritanya. Malahan dia mengorbankan dirinya agar diterima oleh temannya.
Itulah kenapa ada geng-geng di SMP, di SMA. Kenapa ada bully-bully? Karena yang melakukan bully itu biasanya nggak sendiri, pasti bergerombolan. Gitu. Jadi sebenarnya untuk tahu itu kembali ke Allah lagi. Intinya itulah keluarga Allah lagi gitu, Pak. Menarik ya saya kira. Tapi saya coba tadi kasih benang merahnya, kata Bu Dokter. Intinya kita mau berpikir dan bertanya. Banyak sekali kita tidak mempertanyakan dan tidak memikirkan kondisi kita saat ini. Pagi sekolah, pulang sekolah, main game, begadang sampai malam, tidur, pagi, terus begitu, nongkrong, pulang, terus tanpa kita sadari waktu terus berjalan. Kenapa? Karena kita nggak berpikir, karena kita nggak bertanya. Ini benar nggak sih? Ini benar nggak sih? Memang tadi ditegaskan lagi oleh Bu Dokter, ya kita nggak bisa sepenuhnya bergantung pada orang tua, karena dirimu adalah tanggung jawabmu, hidupmu adalah tanggung jawabmu. Kalau kita lihat contoh, mungkin udah capek ya, sampai bahasa sekarang tuh ada nyebutnya masturbasi motivasi, karena keseringan dimotivasi sampai nggak ada efeknya gitu. Jadi kalian harus mikir nih, aku ntar tamat sekolah mau ngapain ya gitu. Gini-gini aja, sama kayak abang-abangku yang di depan gang itu ya, bergitar, nyanyi sampai pagi. Itukah yang kita pilih? Kayaknya aku ada potensi nyanyi nih, jangan-jangan aku bisa ngikut Kak Kun Triksi gitu. Kun? Aku salah lagi. Nah, mungkin kita loncat ke Kak Kun. Apa yang disampaikan Bu Dokter tadi memberitahu bahwa memang sekeliling kita juga menjadi support system. Nah, support system. Terus kira-kira untuk anak yang masih muda, mungkin ada ibu guru juga di sini, seperti apa dia bisa melewati tantangan yang mungkin dia juga bersekolah, mungkin orang tuanya tidak support, mungkin lingkungannya apaan sih lo nyanyi-nyanyi, ngapain sih gitu. Mungkin Kak Kun juga punya pengalaman, banyak tuh cerita-cerita atau orang-orang yang ya dalam tanda kutip berpikiran negatif apa yang kita buat, bagaimana tetap konsisten di masa-masa sulit itu, bahkan ketiga tahun tadi gimana untuk tetap bangkit. Silakan. Baik. The first maybe just my hobby gitu ya. Jadi memang kayak menyanyi, mengaji itu adalah hobi saya gitu. Jadi dari kecil gitu saya suka nyanyi, kemudian cita-cita juga menjadi seorang penyanyi gitu. Tapi ada tapinya nih, dari kecil saya berdoa, ya Allah saya pengen jadi seorang penyanyi seperti Sulis. Sulis itu Haddad Alwi ya, yang dulu zaman waktu kecil dulu tuh viral gitu ya. Pokoknya sholawat itu yang membumikan tuh beliau lah, Haddad Alwi dan Sulis. Ya, mungkin adik-adik kenal lah ya. Ya. Nggak kenal nih, Masya Allah. Kayaknya tapi tahu lah ya. Umur kita ya karena kita berbeda jarak nih umurnya, beda generasi. Nah, jadi adik-adik saya tuh sudah punya role model. Untuk cita-cita saya tuh saya sudah punya role model, yaitu saya pengen jadi seperti itu, penyanyi, tapi saya nggak mau jadi biduan gitu. Gitu ya, bukan maksudnya saya tapi saya yang memilih sendiri ya Dek ya, saya yang memilih sendiri, bukan saya ngomong bahwa biduan itu nggak bagus dan sebagainya, enggak, karena saya yang memilih gitu. Jadi yang pertama itu tadi pertanyaannya gimana? Oh, support system. Nah, yang kedua, orang tua saya memang mendukung waktu itu. Jadi saya mau belajar seni tilawah di mana, dianterin. Gitu, dianterin zaman itu. Berarti dari Kak Kunnya juga iya, ada keinginan bener, kuat kan? Keinginannya kuat. Sampai saya itu hari-harinya itu menyanyi ala-ala Indiahe. Kan zaman dulu tuh masih di kampung ya tinggalnya gitu. Jadi latihan vokal tuh latihan vokal sendiri. Gitu, emang saking seneng gitu. Kemudian orang tua mendukung dan terus belajar-belajar sampai sekarang pun suami yang sangat mendukung gitu. Ya, tepuk tangan. Tapi pernah nggak down gitu di satu sisi, mungkin ada teman atau lingkungan atau mungkin tidak support gitu sampai apa aku lanjut atau enggak, pernah nggak di posisi itu gitu? Gue bodo amat. Nah, ini tepuk tangan dong. Nah, ini namanya bener. Karena saya sudah punya prinsip itu gitu, gue bodo amat mah gitu. Kadang di kelas itu justru saya tuh sampai dibilang so alim dan sebagainya, karena
Ya saking kayak gitunya. Atau kadang nih teman-teman saya tuh nggak berani sama saya gitu. Ya, apalagi yang cowok gitu ya. Saking kayak gitunya. Tapi ya udahlah, pokoknya saya mau itu gitu aja. Wow, menarik. Jadi sebuah kata yang mungkin tergantung konotasinya ya. Ketika Kak Kun di-trigger, teman-teman yang nggak mendukung, bodoh amat. Emang lu siapa ya? Ngapain lu ngatur-ngatur hidup saya? Ngasih makan? Bukan. Mama saya ngasih makan. Terus tiap hari antar jemput sekolah juga bukan. Jadi ini menariknya. Tadi kalau kita sama-sama nih pengen tarik benang lurusnya, kita kan mengimplikasi atau menganalogikan Kak Kun ini seperti kita. Ya, kalian nggak harus jadi penyanyi sholawatan juga. Mungkin kalian bisa hubungkan dengan kalian yang ingin ya mungkin menjadi mungkin punya bakat di seni lukis atau desain atau mungkin komputer atau mungkin konten kreator lainnya. Kalian bisa analogikan ke diri kalian bahwa pertama Kak Kun ini kekeh, ya kan? Kekehnya, ya udah aku begini, aku suka, aku jalani gitu. Tapi ingat itu positif. Nah, itu key poinnya gitu, positif. Jadi tadi kata Bu Dokter kita mesti bertanya, ketika ketemu ya udah yakin. Misalnya kayak Hafiz jago taekwondo, jago silat, ya udah yakin nanti aku bisa seperti Iko Uwais. Wah, misalnya mungkin saja, tidak ada yang tidak mungkin. Dan contoh itu seperti yang dibilang Kak Kun tadi sebagai titik ya, mudah-mudahan bisa melampaui gitu kan. Amin. Nah mungkin Bu Dokter menyambung apa yang disampaikan Kak Kun tadi, bahwa ternyata anak mudanya itu sendiri harus punya keinginan dan menemukan. Nah, sementara potret kita hari ini, saya itu selalu yakin ya, bahkan ini kenyataan dunia, bahwa orang sukses, orang hebat itu memang sedikit jumlahnya gitu. Bagaimana anak-anak ini bisa meyakini apa yang dia miliki dan terus jalan gitu, sehingga dia menjadi berbeda. Mungkin di saat nanti jangan-jangan seluruh temannya malah meninggalin dia. Bagaimana secara psikologi dia untuk tetap kuat, yang mungkin mohon maaf orang tuanya juga nggak ngerti lantaran apa YouTube nih nak gitu, apa desain nih, apa kok kau bukan jadi honorer nak, kok malah kerja buka laptop gitu. Bagaimana mereka untuk tetap bisa kuat gitu kan, dan konsisten di pilihan yang nanti mereka sudah pilih gitu, Bu Dokter. Oke, terima kasih Pak Satria. Jadi memang seperti kisahnya Ustazah tadi ya, dari zona nyaman di Jakarta uangnya dompetnya tebal, tiba-tiba berpindah, otomatis dari zona nyaman beliau pindah ke zona takut. Waduh gitu ya, gimana ya gitu, pasti ada gejolak batin. Itu yang sering membuat kita itu berpikir ulang. Aduh nggak usah lah gitu, aku tetap di Jakarta, atau aduh aku pulang kampung ya. Itu yang sering terjadi ketika ada orang nggak support sama kita, meremehkan kita, menertawakan ketika kita melakukan kebijakan apapun gitu ya. Yang paling sedih itu adalah orang terdekat kita yang nggak support, pasangan, anak-anak, orang tua, itu yang paling sedih ya. Jadi sebenarnya ketika kita sudah mengenali diri kita, oh aku nanti mau jadi ini, aku punya bakat ini, aku punya kemampuan ini, seperti Kak Kun tadi, dia mempunyai hobi, mempunyai bakat nyanyi, jadi dia tekuni gitu ya. Alhamdulillah disupport sistem sama keluarga, sampai sekarang sama pasangan. Jadi ketika kita sudah tahu kemampuan kita, misalnya sebenarnya bakat minat itu adalah sesuatu yang sering kita lakukan, yang mudah kita lakukan dan kita enjoy melakukannya. Jadi nanti kenali sama diri kita, kira-kira aku bakatku apa ya, minatku apa ya, kira-kira yang ada 4 E dia Pak Satria. Easy, enjoy, earn, excellent. Itu dia cara kita mengenal. Easy itu kan mudah kita lakukan, kayak Kak Kun kan nyanyi aja mudah gitu ya. Terus dia senang gitu ya, senang. Jadi ketika kita bisa, kemudian kita senang melakukannya, kita akan optimal mengerjakannya. Jadi ketika optimal mengerjakan, kayak Kak Kun kan nggak ada niat jadi YouTuber, ternyata dia betul-betul melakukan itu sehingga hasilnya excellent. Ketika hasilnya excellent, itu otomatis orang earn, pasti membayar. Jadi coba temukan, kira-kira aku memang harus dicari, bertanya pada diri sendiri, kira-kira aku apa ya bakat minatku. Ketika sudah menemukan, dilatih terus belajar. Ketika kita sudah memutuskan, oh aku ini gitu ya, itu kan orang pasti akan meremehkan. Itu aja kayak Kak Kun, kayak Ustazah,
soalim lah gitu. Yes. Di situ akan menjadi oh iya ya gitu. Kalau kita mentalnya nggak kuat, kita akan runtuh. Jadi sebenarnya di zona takut itu kita harus betul-betul kuat untuk bisa meloncat ke zona berikutnya, zona belajar. Jadi belajar terus sehingga kita bertumbuh. Nah, sekarang Kak Kun itu posisinya di zona bertumbuh, sudah mulai ke zona bertumbuh karena Kak Kun sudah belajar dari gimana ya YouTube itu bagaimana ya gitu. Yang pertama tadi dia cuma easy, cuma enjoy aja. Hobi ya. Kemudian hobi, kemudian dia sudah earn gitu ya, sudah excellent, sudah bagus sehingga apa ya? Akan dibayar. Kak Kun mungkin nggak ada niat gitu. Jadi cobalah kalian menemukan apa bakat dan minat, kerjakan aja semaksimal mungkin yang bisa kalian lakukan. Orang akan melihat, oh si ini dia pintar menggambar, oh si ini dia, orang akan meminta kita akan dibayar. Ketika saya gini ya, kalau saya itu orangnya suka belajar dan suka mengajar. Jadi saya senang gitu Pak Satria. Siap. Jadi ketika saya pernah dibilang gini, ya udah dia nggak usah lah ngajar di situ. Kenapa emangnya Kak gitu? Itu bayarannya kecil gitu. Saya bilang saya mengajar itu bukan untuk mencari uang, tapi saya senang karena kenapa? Saya memiliki prinsip ketika kita memberikan ilmu itu adalah amal jariah. Dan itu akan mengalir. Jadi saya merasa ketika berbagi itu adalah amal saya gitu. Jadi ketika saya suka mengajar, jadi muncul personal branding kayak Kak Kun kan. Jadi apa ya, salawat gitu ya, salawat itu kan bukan kata salawat, undang Kak Kun gitu. Kalau saya misalnya Dr. Holly dia suka ngajar, nanti diundang jadi pengajar, jadi narasumber gitu. Jadi nggak ada maksud untuk mencari uang, tapi uang tuh yang mengejar kita. Jadi temukan bakat dan minat dari 4 tadi, easy, enjoy, excellent, dan earn. Jadi ketika kita sudah tahu, sudah menemukan diri kita, ya udah jalan aja. Karena kenapa? Seperti kata Pak Satria, hidup kita itu ada kita yang menentukan. Ketika ada orang meremehkan kita, ya udah gitu, aku akan buktikan, aku tuh bisa gitu. Jadi lebih ngomong ke diri sendiri gitu Pak. Oke, menarik. Kalau kita tadi pantau sama-sama, simak sama-sama bagaimana Bu Dokter kasih kita pemahaman bahwa kita mesti mau belajar, ya kan? Kadang misalnya kita tahu kita punya bakat misalnya di otomotif gitu ya, tapi kita udah deh malas. Udah coba bongkar, nanti saya kasih motor, coba dibongkar gitu, digali, diasah. Saya mau kasih contoh nyata, itu di belakang ada sahabat saya, Ustadz Tony, beliau sekarang di BSP. Umurnya pasti udah nggak sama dengan kita. Sampai hari ini sering kali ikut belajar, Bu. Beberapa kegiatan kita dia tetap ikut di sudut begitu, mungkin karena dia bilang, wah umurnya kayaknya kejauhan nih gitu deh. Tapi dia tetap belajar. Makanya sekarang dia menjadi karyawan di BSP karena kualitas dan konsistensi tadi. Tepuk tangan buat beliau, itu sahabat saya itu. Nah, ini juga merupakan sebuah contoh di mana setiap orang yang memang tahu dan mengerti dia harus apa, dia akan menemukan jalannya. Mungkin gini Bu Dokter, yang sering kita hadapi nih sebagai anak muda, ada 2 rasa. Pertama rasa malu, yang kedua rasa gagal. Itu sangat menghantui kita, khususnya anak-anak muda sekarang. Malulah, takutlah, malulah, takutlah. Itu terus menghantui. Mungkin saking menghantuinya masuk alam bawah sadar, sehingga dia ya udahlah sekolah aja lah dulu, nggak usah ngelakuin hal yang lain selain sekolah gitu. Mungkin seperti apa anak-anak muda ini, sahabat muda kita ini bisa mengcounter nih sifat malu dan sifat takut gagal tadi, Bu Dokter, supaya dia bisa konsisten, atau ketika dia sudah menemukan tadi dia bisa terus jalan dan akhirnya menemukan seni bodoh amat tadi gitu. Oke, terima kasih Pak Satria. Jadi ketika ada rasa malu dan rasa takut gagal, itu adalah rasa yang sangat wajar ketika kita berpindah dari zona nyaman. Itu adalah rasa yang wajar, tapi kita harus kembali lagi, aku tujuanku apa gitu. Jadi kita harus menemukan why mengapa ya gitu, mengapa saya harus bertumbuh, kenapa saya harus sukses gitu. Jadi prinsipnya kita harus mandiri, tidak bergantung kepada orang lain, karena sebenarnya kan kalau di agama kita itu katanya sebaik-baik orang adalah orang yang paling banyak manfaat kepada orang lain. Jadi sebenarnya manfaat kepada orang lain adalah kita melakukan kebaikan, jangan merugikan orang lain. Jadi semakin luas kebermanfaatan kita, semakin besarlah peluang kita mengumpulkan amal. Karena sebenarnya dunia itu kan seperti permainan, suka main game kan, semua rata-rata pasti suka main game. Di game itu kan sebenarnya kan ada peluang-peluang bonus-bonus. Jadi sebenarnya Allah itu memberikan kita umur
kita nggak tahu kapan umurnya. Allah tuh memberikan peluang-peluang amal. Jadi untuk memberikan amal itu harus ada ilmu, belajar intinya. Jadi kalau rasa malu itu cuman tanamkan malu untuk melakukan maksiat. Tapi kalau malu dalam melakukan kebaikan ya udah gitu. Maksudnya gini, jangan pernah malu melakukan kebaikan. Ketika orang melabel kita negatif, biarin aja, karena berarti dia nggak sefrekuensi sama kita. Ya udah, tinggalin, jauhin, gitu. Jadi ketika misalnya kalau saya pernah pengalaman melakukan suatu kegiatan sosial, saya itu kenapa gitu dok, gini dok ya. Ya udah, saya kan tidak mengganggu kamu. Saya kan saya untuk kebaikan. Insya Allah kalau kita melakukan kebaikan, Allah akan kasih pertolongan. Jadi Allah akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang sefrekuensi dengan kita, yang memiliki tujuan yang sama. Biarlah kita punya teman satu, tapi dia mendekatkan kita sama Allah dibandingkan punya kawan banyak, tapi menjauhkan kita dari Allah gitu. Itu satu. Terus takut gagal. Ya nggak apa-apa kita takut gagal, karena kenapa? Tugas kita sebagai manusia adalah ikhtiar. Ikhtiar itu adalah memilih kebaikan-kebaikan. Hasil itu adalah di tangan Allah gitu. Jadi gagal itu adalah salah satu bumbu-bumbu kesuksesan. Jadi nggak usah takut gitu istilahnya, tetap berjalan, minta ditemani sama Allah, titip segala sesuatu di luar kemampuan kita pada Allah. Ya Allah, aku sudah berikhtiar, temani saya, aku titip segala sesuatu di luar kemampuan saya, aku serahkan kepadamu ya Allah. Itu namanya kita tawakal. Tugas kita hanyalah melakukan niat, luruskan niat, luaskan niat, kemudian memulai langkah. Kita cuma disuruh niat, memulai. Terus ikhtiar sama Allah, minta berikan petunjuk. Insya Allah nanti Allah yang hasilnya. Kalau memang hasilnya sesuai dengan harapan kita, alhamdulillah. Berarti itulah yang terbaik dari Allah. Tapi ketika tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan ekspektasi kita, berarti itu juga yang terbaik dari Allah. Kita belajar berprasangka baik. Jadi rasa malu, rasa takut gagal, ya nggak masalah. Tujuan kita adalah belajar bagaimana berlapang dada, berprasangka baik kepada Allah. Apapun yang terjadi sudah qadarullah. Itu adalah sudah ketetapan Allah. Yang penting niat kita itu karena Allah, itu aja. Gitu aja sih Pak, menurut saya gitu ya. Benar, luar biasa sekali. Ternyata terbayang tuh sama kita. Ternyata rasa yang sering kalian alami itu wajar. Takut wajar, malu wajar. Lah kenapa? Semua orang punya rasa itu rupanya, bukan kita aja. Akhirnya kalian harus menekan tuh rasa, timbulkan rasa optimisme yang lebih tinggi. Saya analogi sederhananya gini, kalian mau ke Pekanbaru naik motor, kalian udah dipikir di Pekanbaru mau ke mall, tiba-tiba di jalan ban kalian bocor. Jangan kalian berpikir, aduh ban bocor adalah balik sia. Enggak, yang mesti kalian pikirin, kalian mau ke Pekanbaru, ban bocor ya tambal, ya lanjut gitu. Ketika dalam perjalanan ketemu masalah, ketemu hal-hal yang katakanlah menjadi hambatan, itu biasa, ibarat ban bocor ya ditambal, lanjut lagi. Tolong gitu ya. Minta tolong ya sama Allah gitu ya. Nanti ketika orang datang, kita numpang ataupun ganti mobil yang lain gitu ya kan Pak. Intinya kalau Bu Dokter ngasih tahu hati kita nih terpautnya ke Allah gitu. Betul. Karena memang Pak, ketika rasa malu, rasa takut gagal itu tidak kita kelola. Itulah kenapa sekarang banyak muncul penyakit depresi, kemudian cemas. Jadi ketika seseorang keluar dari zona nyaman, kalau dia nggak kuat dia akan runtuh. Yang paling sering itu adalah dia akan mengalami penyakit mental, depresi. Jadi kenapa di usia-usia remaja itu banyak kasus-kasus percobaan bunuh diri, itu karena dia tidak adaptasi dengan situasi yang tidak situasi dan kondisi yang tidak sesuai dengan ekspektasinya. Itu rata-rata yang percobaan bunuh diri adalah usia-usia yang memang usia 10 tahun ke atas. Karena bunuh diri ya? Ya, karena dia tidak adaptif. Tidak adaptif karena rasa takut, rasa apa gitu ya. Jadi sebenarnya itu zona takut itu adalah zona penentu kita itu mau bertumbuh atau runtuh. Tapi disitulah di zona takut itu kita memang harus mendekatkan diri sama Allah gitu. Itu yang harus. Intinya fitrah keimanan kita tuh yang harus kita tumbuhkan. Jangan salahkan orang tua kita ketika kita tidak dididik agamanya kuat. Tetapi kita punya akal. Kita itu adalah hamba Allah. Kita yang harus memperbaiki diri kita untuk terus lebih baik dan semakin baik gitu sih. Oke, menarik. Saya kira banyak sekali manfaat tadi, benang-benang merahnya mesti kita pikirin tuh. Saya selalu tegaskan kalau saya di depan anak-anak muda, kalian harus punya poin-poin pentingnya. Jadi banyak yang disampaikan tadi, ya dapat saja 20-30% alhamdulillah. Tapi poin-poin pentingnya itu masukin ke pikiran, masukin ke hati.
Jadi Kak Kun, mungkin sejalan dengan apa yang disampaikan Bu Dokter tadi, bahwa pastilah kita punya rasa takut gagal, malu dan seterusnya, mungkin capek. Kalau Kak Kun sendiri, selain tadi yang menarik, punya pemikiran bodoh amat, kira-kira apa lagi sih yang membuat Kak Kun sampai hari ini masih konsisten gitu? Karena saya jujur, kenapa kita mengundang Kak Kun? Karena saya di pemerintahan ya, Pak Ustadz. Saat ini Pemda tuh pengurangannya gila-gilaan. Bahkan, mohon maaf, kita sekarang, tahun ini Dinas Kesehatan tuh udah ngurangi 40 miliar di anggaran kita. Ini disuruh tambah lagi, saya sampai bingung. Saya mesti berpikir, ini kalau terus-terusan seperti ini akan ada pekerjaan-pekerjaan yang konsisten dan akan ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak eksis lagi. Salah satunya saya meyakini bahwa nanti anak-anak honor yang tidak masuk database itu mungkin akan dirumahkan. Itu menurut saya, karena kondisi yang seperti ini. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi. Artinya kalian nanti mesti berpikir, wah, kalian sudah tidak punya peluang yang besar lagi. Dulu punya kolega, bapak kita dekat dengan bupati, ya tiba-tiba jadi honor aja gitu kan. Nah, ini yang mau kita gali sama Kak Kun. Akhirnya dia qadarullah bisa meng-create hobi sehingga mendapatkan materi gitu. Mungkin apalagi Kak Kun yang mungkin Kak Kun bisa share sama kami, sehingga Kak Kun, yaudah ini jalanku, aku pengen berkarya dan aku suka gitu. Karena anak-anak ini ke depan, bahkan mungkin saya membayangi kalian 10 tahun lagi lawannya bukan manusia, jangan-jangan lawannya robot. Memang suara robot hari ini macam suara Google tuh, tapi jangan-jangan 10 tahun lagi seperti suara Kak Kun kan, lembut suara Google-nya, kalah lagi kita. Gimana tuh Kak Kun kita menyikapi fenomena saat ini? Iya, baik, makasih Bang. Saya yakin teman-teman datang ke sini diantaranya mau menggali gimana caranya jadi konten kreator, kayak gitu kan ya, karena saya kebetulan konten kreator, jadi saya mungkin hubungkan ke situ aja ya. Boleh. Yang pertama, kalau untuk menjadi konten kreator itu yang harus dilakukan kan tadi, yang pertama harus ya punya prinsip kayak gitu. Yang kedua itu adalah konsisten. Nah itu ya, konsisten. Kalau kita sudah menjalani sesuatu, hobi, apakah kegiatan dan sebagainya yang itu bersifat positif, ya konsisten gitu, istiqomah gitu. Konsisten itu kalau di dunia per-YouTubean itu harus konsisten upload, harus konsisten interaksi. Nah, ini teman-teman yang sekarang terbaru ini adalah konten kreator yang sangat menjanjikan itu di Facebook ya. Yang kedua adalah di TikTok. YouTube sudah mulai gitu. Jadi teman-teman, adik-adik, kalau memang pengen menjadi konten kreator, coba aja dulu. Yang pertama harus ada apa ya? Karya, atau apa? Iya, karya, benar karya itu sekarang udah nggak terlalu ini Bang. Kalau di YouTube oke lah ya. Kalau di Facebook tuh justru sesuatu yang video yang menarik unik, gitu ya? Unik. Nah itu yang malah banyak digandrungi gitu. Cuman pesan saya satu, yang pertama harus sesuatu yang positif. Nah, tetap harus sesuatu yang positif. Nggak harus sholawatan, nggak harus ngaji, nggak harus yang gimana-gimana. Hobi kalian misalnya berjalan aja di tepi sungai, diisi dengan sesuatu, musik ataupun kata-kata, tapi hal itu tuh positif gitu. Jadi harus ada memilih kita, karena kan kita seorang muslim ya. Yang kedua adalah kalau perempuan mau jadi konten kreator harus menggunakan hijab. Jadi itu prinsip kita gitu. Jadi yang ketiga konsisten itu tadi. Kemudian mungkin gini, apabila teman-teman ingin jadi konten kreator gitu kan, bingung mau ngapain, kita bisa mengupload video-video itu secara acak, apa aja masuk. Nah setelah itu nanti mungkin ada yang naik, baru kita nanti saring konten apa yang di channel kita itu banyak penontonnya. Nah itu nanti yang kita gelutin, yang kita teruskan, berarti satu konten, maksudnya satu tema gitu. Ini ke konten kreator ya. Berarti coba-coba aja dulu gitu betul, ya. Coba-coba dulu gitu. Kemudian yang menurut saya menjanjikan kalau saat ini tuh TikTok ya. Kalau adik-adik kan semua pasti sudah ini ya, TikTok gitu. Nah tapi dengan
ketentuan-ketentuan yang saya sebutkan tadi. Oke. Gitu. Menarik. Saya juga pengen sampaikan informasi bahwa kegiatan kita hari ini masuk di YouTube Sahabat Muda Muslim. Ya, mungkin nanti yang teman-teman nggak bisa datang bisa streaming atau bisa informasikan buat teman-teman yang belum datang buat nonton kegiatan kita pada hari ini. Nah, setelah sesi ini saya pengen teman-teman atau sahabat muda semua pikirin pengen tanya apa. Nanti kita akan kasih kesempatan buat berdiskusi dan bertanya apa saja. Boleh kepada dua narasumber. Khususan mungkin tema nanti berkaitan dengan profesi dua narasumber kita. Nah, Kak Kun, tadi memang kita belajar dari Kak Kun bahwa adalah gitu tip and tricksnya. Yang menarik juga tadi Kak Kun kasih tahu kita bahwa ya udah coba dulu. Jangan-jangan kita coba konten motivasi gagal, kita coba konten sketsa gagal. Ternyata memang konten kita konten-konten hanya tulisan-tulisan gitu kan. Ada orang mukanya nggak nampak malah. Atau jangan-jangan kita seorang konten kreator untuk food blogger gitu kan. Nah, kayak Wendy ini cocok nih dari food blogger nih. Macam Next Carlos saya lihatnya. Iya bener, makanan itu juga bisa tuh kita makan di syuting. Pokoknya ya semua tuh bisa kalau sekarang di Facebook gitu ya. Dicoba dulu. Jadi saya ngebayangin nih, ini pengen tahu aja nih Kak Gun, penghasilan itu apakah cukup gitu kan? Nah ini pertanyaan juga nih. Iya, ujung-ujungnya gitu. Nanti Pak, awak jadi konten kreator kredit motor pun tak terbayar. Nah misalnya, gimana nih Kak Gun? Kira-kira aja, kalau saya spill angka takut pingsan orang nih kan. Kira-kira cukup nggak sebetulnya, dan mungkin nggak seorang anak yang masih sekolah, ada guru-guru juga di sini, itu dia tetap menjadi konten kreator sambil dia sekolah ataupun dia bekerja gitu. Baik, ini saya spillnya ini dari sesuatu yang paling basic. Modalnya basic ya gitu. Dan ini sudah saya terapkan awal-awal dulu gitu. Modalnya 1 HP, 2 tripod, yang ketiga ide kita ya kan, ide. 1 HP, 2 tripod, 3 ide. Udah itu aja. Itu aja 3 itu. Memang iya, ide itu yang mahal. Ide itu yang mahal. Kemudian katanya tadi kan takutnya kreditan nggak kebayar gitu ya. Ini gini, yang pertama, kalau misalnya adik-adik itu mau mencari dulu, jangan dengan sepenuh hati, betul modal semua ke situ. Jangan, nggak bisa kalau kayak gitu. Kita sambil jalan aja dulu gitu, sambil main lah agaknya gitu ya. Sambil main, sambil bikin video. Nah, berusaha untuk memaksimalkan hasil dari konten pertama, kedua, ketiga, keempat. Intinya kita belajar terus tuh adik-adik ya. Saya juga otodidak semua ya, otodidak semua itu, ngelihat apa tuh, apa sih bahasanya tuh yang di YouTube itu loh, ya pokoknya cara-cara tuh bahasanya apa itu? Tutorial kata Nusa dan Rara kan, tutorial ya, pokoknya sekarang tuh canggih banget Dek. Jadi intinya kalau kalian itu kan udah zaman digital sekarang itu, yang paling terdekat memang jadi konten kreator. Nah itu. Yang kedua, itu sambil jalan, kalian pulang sekolah, malam itu digandrungi ini, sambil jalan, jangan pula nggak belajar pula nanti jadinya ya. Ini sambil jalan aja, yang penting konsisten. Konsisten tuh dalam hal misalnya kalian upload itu sehari sekali terus gitu. Nah, bagaimana dengan penghasilan tadi gitu ya? Kalau untuk penghasilan itu memang kalau sudah ada FYP baru itu nominalnya besar gitu. Namanya kita pemula, kita juga kadang sadar diri juga kan, ya kita kan masih kontennya yang kayak gini apa adanya dulu. Tapi dari situ belajar, kalau menurut saya sih yang kedua adalah doa. Jadi ada satu amalan khusus teman-teman ya. Kalau saya kebetulan ada pernah mondok. Jangan yang gampang, jangan yang susah-susah adik-adik. Amalan itu Al-Fatihah, kemudian kita niatkan apa niat kita, misalnya Bismillah, ya Allah aku pengen sukses di konten kreator ini, Al-Fatihah. Setiap habis sholat. Wah ini sangat bermakna sekali. Iya, setiap habis sholat itu di-Fatihahin. Apalah keinginan kalian, misalnya nggak harus konten kreator atau yang lain, yang jelas itu sebuah cita-cita kalian ya atau keinginan, itu dibarengin sama doa yang beneran adik-adik. Jadi
kadang kita sholat, kadang kagak, nggak bisa gitu ya. Jadi insya Allah iya benar, kembali ke Allah benar. Kalau ini saya langsung masuk ke nyatanya lah Bunda ya. Kalau Bunda tadi kan ilmunya ini gini, parentingnya. Kalau ini kenyataannya tuh kan kita kan kalau anak muda tuh di samping kadang temen itu kan ngajakin nggak sholat gitu. Temen itu pada ya tahulah sendiri, saya juga pernah sekolah gitu kan. Jadi kita yang pertama tadi punya prinsip, yang kedua yang wajib-wajib jangan ditinggalin. Nah gitu ya, sholat, puasa ya puasa gitu. Kemudian dengan kita sudah buat konten, kalau kita konten kreator, kemudian doa amalan itu tadi ya, fatihahin itu bahasa kami ya, difatihahin terus gitu. Jadi saya mau cerita sedikit ini, ketika saya viral itu subhanallah itu ya, lagu subhanallah indal fajri itu, saya langsung upload itu. Tiba-tiba ada itu penghasilan naik. Habis itu ada masanya turun itu ketika penonton bosen itu terus. Kemudian saya juga masih pakai HP. Hasil HP itu kalau video musik kan saya tuh di musik ya videonya itu kan kurang menarik ya. Kalau musik itu kan harus bagusnya tuh videonya ya yang dari kamera DLSR apa itu. Ya itulah. Kemudian seiring berjalannya waktu, video mulai turun, ngedrop. Sayanya juga mulai beli ya, punya recording rekaman ala-ala gitu ya, ala-ala anak muda yang dengan budget sangat minim gitu ya. Tapi saya terus saja wes nggak apa-apa terus. Akhirnya saya sempat berada di titik paling rendah. Udah besok udah aja nggak usah konten. Udah mau jadi guru aja. Kebetulan saya ada ditawaran jadi dosen di sini. Nah mulai tertarik ngajuin lamaran. Pas besok mau ngajuin lamaran, seminggu kemudian saya upload. Itu ada ide namanya ya. Idenya itu apa Pak? Parodi. Nah, langsung itu melejit. Parodi apa tuh? Parodi sholawat. Parodi sholawat sampai ke Pak Gubernur, Pak Bupati sampai menghubungi saya gitu. Kirain itu beneran, padahal itu parodi. Tapi parodinya yang positif. Nah, naik viral. Setelah itulah baru saya terus dan alhamdulillahnya peralatan syuting sekarang sudah punya sendiri, sudah memadai, alhamdulillah sudah punya kamera dan studio rekaman juga sudah punya sendiri, sudah ada manajemen juga dan ya alhamdulillah, tapi pernah mengalami masa sulit itu gitu. Pasti itu, siapapun dari kita, apalagi kita yang mulai dari nol, bahkan selevel Kak Kun saja pernah ngedrop juga. Udah deh berhenti aja gitu. Tapi balik lagi ketika konsisten, itu lagi yang menyelamatkan kita. Dan benang merahnya tadi doa. Jadi kalau dalam sainsnya, izin mungkin diskusi, biasa orang-orang bule itu, orang-orang Belanda itu nyebutnya law of attraction gitu. Jadi kita tuh narik tuh, kalau hari-hari ya Allah aku pengen jadi YouTuber, ya Allah aku pengen jadi YouTuber terkenal seperti Raffi Ahmad atau Halilintar misalnya. Terus kita ucapkan, apalagi kita muslim sambil berdoa, maka semesta akan mendukung. Gitu kira-kira. Tepuk tangan buat kalian semua. Apapun itu ya, tidak harus seperti Kak Kun, tapi kalian bisa implementasikan kepada diri kalian. Wah kayaknya aku pengen ini. Ya udah, tiap hari panjatkan doa. Karena ada misteri di balik doa dan ada kekuatan-kekuatan yang secara logika nggak bisa kita terjemahkan gitu ya. Ya balik lagi, apalagi viral itu mungkin ya nggak bisa dibayangin. Bagaimana bisa viral gitu, bahkan banyak kursusnya tapi belum tentu kita bisa melakukan. Kalau saya nanya nih nggak berhenti nih sebetulnya, tapi saya pengen lempar kepada sahabat muda semua yang pengen tanya apapun ya kepada narasumber kita, khususnya berkaitan dengan tema. Silahkan mungkin angkat tangan, silahkan perkenalkan diri dan ingin bertanya apa. Kalau saya ini udah kebanyakan, saya masih ada 2 jam kalau saya yang nanya. Ada nggak yang mungkin? Oke, silakan kasih mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnan Suryadinala, juga merupakan salah satu siswa di MA Al-Azizria. Baiklah, mungkin pada narasumber dan sekaligus Pak Satria sekaligus host di sini. Simple pertanyaan saya, dari beberapa yang disampaikan dari Pak Satria, Bu Khalif dan Ibu Kun,
bahwa jika kita punya sesuatu, kata Bu Khalif, kita harus punya prinsip terhadap diri kita sendiri. Itu yang bisa menuntun kita. Sedangkan kata Pak Satria, kita juga yang harus bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Dan kata Bu Kun, ya kita mau gimana pun kata orang, kita sebodoh amat. Tapi pada awalnya, pada dasarnya, kita semua itu punya namanya keluarga. Keluarga ini merupakan support system yang jika suatu keluarga itu hancur, maka support system itu juga hancur. Dan anak pun kadang susah mencari arah di mana dia harus berpijak, di mana dia harus bercerita, di mana dia harus mencari suatu tuntunan yang mungkin itu yang terbaik untuk dia. Terkadang dalam suatu keluarga itu sering yang namanya cekcok antara pendapat dari seorang anak dan pendapat dari seorang orang tua. Yang bagaimana kata Bu Khalif bahwa ada beberapa keluarga yang masih menerapkan sistem otoriter, yang mana jika seorang orang tua mengatakan ini ya itu dan tidak bisa diganggu-gugat. Nah, pertanyaan saya simpel. Bagaimana cara kita, bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita mengatur segalanya itu secara teratur dan tidak menyimpang dari ajaran agama Islam dan tidak menyimpang juga dari sosial ataupun rasional. Terima kasih. Ada lagi? Yang cewek mungkin, yang belakang. Bantu Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Widya dari SMP Negeri 1 Mempura. Retno Pak. Ya. Pertanyaannya adalah apa saja kelebihan dan kekurangan konten pada masing-masing platform TikTok, YouTube dan Facebook gitu Kak. Platform mana saja yang mudah menjanjikan untuk mendapatkan cuan? Karena saya juga udah lama juga mengembangkan TikTok, 15.000 followers, dapat juga 20 juta. Jadi kan nanya-nanya, mana tahu YouTube sama Facebook. Berbagi info CPNS Pak. Terima kasih. Ada lagi? Sebelum dijawab? Itu. Oh, MC yang tanya. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendengar 20 juta Bu, langsung semangat. Jadi mau bertanya sama Kakak Kuntriksi. Kebetulan saya baru saja memulai Kak di TikTok, mau jadi affiliate. Cita-citanya mau beli Pajero Kak. Amin. Saya sudah mempunyai followers 900. Terus saya lihat katanya harus konsisten satu hari upload 3 video apa saja ya kan Kak. Tapi belakangan ini saya mulai merasa mager Kak. Nah udah ada mungkin 5 hari saya tidak upload. Boleh kasih motivasinya Kak supaya rajin upload, tidak mager begitu Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih tadi dari Adnan, kemudian Kak Retno dan Kak Indah. Kemana Adnan tadi bercerita, Adnan tadi saya lihat sudah mengambil benang merahnya atau kata kuncinya, dia nyebutnya prinsip, tanggung jawab dan punya seni bodoh amat gitu. Mungkin memang Adnan juga bingung bagaimana di saat bukan lagi, artinya kita mesti terpaut nih dengan keluarga, tapi justru keluarga yang saya nyebutnya bukan tidak support, pasti belum support gitu. Nah, seperti apa kita menyikapi hal tersebut? Kemudian Kak Retno, seorang tiktokers, berbagi info CPNS ya? Ya gitu. Silakan di follow yang mau jadi PNS tuh. Bagaimana untuk terus
atau melihat kekurangan dan kelebihan dari platform tadi, mungkin juga spesifik ke Kak Kun, sehingga kita bisa memilih platform yang memang cocok dengan kita, cocok dengan peluang yang bisa kita raih. Kemudian itu juga mungkin berkaitan dengan pertanyaan Indah, di mana dia baru memulai dan ini pun baru lulus P3K nih Bu. Walaupun dia lulus P3K tetap dia mau jadi content creator, tapi sudah 5 hari mager gitu ya. Saya tengok ini kalau nggak dapat motivasi 5 bulan nih magernya. Nah, untung ada motivasi hari ini. Mungkin dimulai dari Kak Kun, silakan. Baik, makasih Bang. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Yang pertama, kekurangan dan kelebihan masing-masing platform ya Kak ya. Nah, jadi gini Kak, kebetulan saya itu kan fokusnya di YouTube yang pertama, yang kedua di Facebook. Kalau di TikTok, mohon maaf saya kurang ini ya kalau di TikTok karena belum pernah dapat monetisasi juga. Sebenarnya udah tapi belum pernah dapat penghasilan. Kalau di YouTube ya Kak, kalau di YouTube itu kelebihannya itu tidak harus 1 hari sekali uploadnya. Yang pertama itu adalah harus konsisten. Tapi kebanyakan kalau di YouTube itu konten-konten itu memang yang agak berbobot kebanyakan ya. Yang harus naik, yang bisa naik itu yang berbobot. Dan dari segi videonya itu memang bagus, harus bagus gitu ya. Nah, kalau kelebihannya kalau di YouTube itu menurut saya sih penghasilan besar gitu. Kemudian Facebook, kalau Facebook itu saya juga hampir kadang pernah down atau putus asa gitu ya kalau dengan platform Facebook ini. Kenapa? Karena mewajibkan penggunanya untuk interaksi. Tanpa interaksi itu jangkauan kita menurun dan video kita nggak bakal FYP gitu, dan jangkauan itulah yang menghabiskan waktu kita karena kita harus ngetik mulu nih gitu, jawabin komen dan sebagainya kan. Kalau di Facebook itu nggak enaknya kalau saya ya gitu. Dari segi bisa pakai admin mungkin? Oh iya bisa pakai admin. Sudah mampu gitu ya? Iya betul admin. Iya benar. Kalau di Facebook itu kelebihannya, nah ini kelebihan Facebook, bisa konten-konten yang apa adanya gitu. Kemudian enaknya Facebook bisa konten yang 30 detik ke bawah gitu. Jadi teman-teman ini 30 detik ke bawah, jadi kita nggak butuh banyak idenya kan gitu. Yes. Nah itu bisa FYP dan penghasilannya juga besar Facebook itu ya. Gitu. Terus kalau TikTok, mohon maaf saya kurang ini ya, tapi kalau sepengetahuan saya, teman-teman saya yang di TikTok itu mereka mendapatkan banyaknya sih dari live-nya gitu, dari live-nya gitu. TikTokers yang lain nyepil gaji ya, kita itu biasanya tuh naik sendiri. Tapi saya juga kadang berada di fase itu. Jawabannya lawan. Lawan, emang males terus dilawan gitu. Jadi ya Allah, kita punya mimpi nih kayak kakak. Ini saya ajarin doa Pajero ya adik-adik. Jadi Pajero Al-Fatihah, difatihahin gitu. Kalau kalian yakin itu, insya Allah lah. Ya kira-kira itu Kak. Ya intinya ngelihat ini ya Kak, keberhasilan orang lain. Kemudian ya nggak ada yang lebih dari situ sih kayaknya Kak. Gitu. Jadi buat motivasi kita tuh naik lagi gitu. Ya, Terima intinya kasih. biasa mah ngedon itu ya. Yang penting lanjut Pajero. Silakan. Oke, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari siapa tadi? Ada yang Adnan ya. Saya sangat merasakan ya energi Adnan itu, dia ingin berbuat banyak, tetapi langkahnya itu agak sedikit tersendat karena banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Salah satunya adalah keluarga. Itu saya memang keluarga itu adalah suatu hal yang luar biasa ya. Jadi keluarga itu adalah sesuatu yang paling membahagiakan kalau memang dia sangat support, tapi yang paling menyakitkan ketika kebalikannya. Jadi tapi apapun yang terjadi itu sudah qadarullah gitu ya. Ketika kita kan juga nggak apa ya, ketika kita berada di situasi dan kondisi tidak yang kita harapkan, kita harus sadar
kita harus sadar diri kita itu sekarang di lingkungan seperti apa, di lingkaran seperti apa. Kita punya kekuatan nggak di keluarga kita? Satu. Terus kita punya pengaruh nggak di keluarga kita? Kalau kita nggak ada punya kekuatan karena kita seorang anak, terus kita juga nggak punya pengaruh karena posisi kita sebagai seorang anak, tugas kita adalah adaptasi dengan kondisi keluarga kita. Adaptasi itu caranya bagaimana? Kita itu berlapang dada dengan kondisi keluarga kita. Kita punya impian, kita sampaikan, kita fatihahkan seperti kata Ustaz tadi ke Allah gitu ya. Karena tidak ada yang mungkin kalau Allah bilang kun gitu ya, kun fayakun, kayak Ustazah kun gitu. Jadi istilahnya karena sebenarnya situasi dan kondisi yang tidak yang tidak menguntungkan kita, sebenarnya Allah itu sedang memberikan sesuatu sama Adnan, ini loh situasi, bisa nggak kamu pecahkan, bisa nggak kamu selesaikan, bisa nggak kamu berjuang melawan hal-hal yang tidak tidak menguntungkan. Ketika dirimu berhasil, insya Allah itu nanti dirimu langsung melejit. Tapi memang untuk bisa seperti itu memang orang tua itu apalagi kalau memang di otoriter ya, itu sangat susah sekali memang. Harus bisa meyakinkan, tapi kita nggak bisa. Kita kadang harus perlu pihak ketiga itu ya Allah yang paling itu ya, yang paling itu Allah lah yang melembutkan hati orang-orang yang terdekat kita itu. Terus yang kedua mungkin orang yang lain yang mungkin kita harus cari yang bisa masuk ke orang tua kita. Tapi kita tetap berbuat baik, bersikap baik. Karena kenapa? Suatu saat orang tua itu juga akan melihat sekeras apapun aku kepada anakku, ternyata dia tetap baik sama aku, itu akan melembutkan hatinya. Tugas kita adalah tetap berbuat baik, tetap bersikap baik walaupun responnya tidak baik. Jadi memang intinya tugas kita berikhtiar memberikan yang terbaik aja untuk orang tua kita gitu. Tapi memang mendapat ridho itu susah. Kadang-kadang ada kekhawatiran kita pada kan katanya kan kalau orang tua ridho jalan kita akan mulus gitu ya Pak. Tapi ketika orang tua kita dengan sifat otoriter itu kan kadang nggak ridho, itu juga satu kayak gimana ya, momok juga untuk kita gitu ya. Tapi kembali lagi kita serahkan sama Allah, Allah yang maha tahu, Allah yang maha lembut gitu ya. Mudah-mudahan Allah yang melembutkan hati orang tua kita. Kadang mindset juga ya, mindset orang tua itu kadang semua mindsetnya anak durhaka. Padahal ada juga sih label orang tua durhaka ketika dia tidak memberikan kewajibannya kepada anak, itu juga seperti itu. Tapi kan kita nggak ujuk, wah ya, orang tua durhaka nggak gitu juga ya gitu. Tapi kan istilahnya kita harus tahu diri juga posisi kita sebagai seorang anak, tetap bersikap baik ya. Insya Allah kita ya memang apa-apa Allah lagi lah gitu. Betul. Ya, Pak. Yap. Jadi mungkin apa yang dialami Adnan juga dialami yang lain. Tapi Adnan, ini buat semua. Ada yang menariknya, ada orang-orang tertentu yang disupport sepenuhnya oleh orang tuanya justru nggak jadi apa-apa. Karena tuh anak tidak punya pendirian. Benar nggak Ustazah? Jadi sebenarnya itu ketika seseorang terlalu disupport gitu ya, dia tidak merasakan tantangan. Jadi sebenarnya tantangan itu adalah cara Allah memberikan ke kita sinyal-sinyal itu harus banyak belajar. Oh ini nggak berhasil, bagaimana caranya untuk menaklukkan hati orang tua. Itu juga mungkin laki-laki ketika misalnya mencari calon istri, ini nggak ini gitu ya. Tapi ketika kita niat kita itu misalnya pengen mendapatkan si dia gitu ya, kita akan mencari cara, akan belajar bagaimana meluluhkan hatinya. Begitu juga orang tua kita. Jadi sebenarnya semakin besar tantangan, semakin kuat tantangan, sebenarnya kita itu semakin kuat motivasi kita untuk menaklukkan. Jadi sebenarnya itu ketika disupport atau seperti apa, kadang-kadang kita terlena gitu. Jadi nggak banyak belajar, semuanya disupport kan enak gitu. Jadi sebenarnya orang-orang yang berhasil itu kita harus melihat ketika orang yang misalnya pangkatnya tinggi,
kemudian gelarnya panjang, kita harus melihat backgroundnya sebenarnya seperti apa. Kalau memang dari backgroundnya dia susah dengan latar belakang gimana, itu ada suatu hal yang luar biasa. Dari zona dia takut belajar itu pasti itu lebih apresiasi dibandingkan dengan orang tuanya dosen, ya itu beda perjuangannya gitu. Coba kita lihat misalnya orang yang sarjana tapi orang tuanya itu pedagang, petani, itu kan beda ininya, apa namanya itu ya, apresiasinya gitu. Jadi sebenarnya ketika dikasih tantangan itu bukan sesuatu yang melemahkan, tapi sebenarnya itu adalah tekanan untuk kita bisa terbang lebih luas. Ibaratnya kayak kita ini benih itu kan di dalam tanah ya, itu kan harus dipijak-pijak dulu, harus disiram-siram dulu gitu. Tapi ketika dia berusaha untuk ini, dia akan melawan tekanan-tekanan kehidupan, sehingga dia akan menjulang. Tapi kalau dia nggak berusaha menguatkan akarnya, ya itu lagi, kita harus punya nilai diri, value diri itu, aku adalah seorang muslim, aku adalah sebaik-baik ciptaan Allah yang banyak bermanfaat orang lain. Itulah yang membuat motivasi kita menjadi pribadi yang banyak manfaat untuk orang lain gitu. Betul. Tepuk tangan buat kita semua. Jadi memang kita udah di ujung nih karena keterbatasan waktu, tapi saya mau kasih benang merahnya begini. Mungkin kita ketemu jalan hambatan, tapi itu bukan jalan buntu. Kapan jalan buntu itu terjadi? Ketika memang kita udah nggak ada di dunia ini lagi. Selagi kita masih hidup, nggak ada yang nggak bisa kita lewati. Apalagi kalau kita bersama Allah. Tadi juga disampaikan bahwa tantangan itulah. Jadi kalau kita punya mimpi, ayo tantangan maju nih. Ini masalah yang mana nih? Tak tungguin kalian di simpang. Masalah itu oke, aku terima. Yang ini aku terima. Memang kalau kita berprinsip, aku mau jadi dokter, aku mau jadi perawat, aku mau jadi penyanyi. Yang mesti kalian pikirin, kalian akan mendapat tantangan. Bukan aku akan mulus hidup. Enggak. Punya mimpi yang ngadapin tantangan. Ya, dan ingat, proses hidup itu bukan berakhir di sini, masih terus jalan. Ya kan? Benar ya? Mau nggak silakan. Jadi benar kata Bunda tadi sama Abang tadi ya. Dan perlu digarisbawahi, saya juga bukan berasal dari orang yang 100% mensupport orang tua kami. Kemudian saya juga bukan dari orang berada. Orang tua saya petani dan hidup pas-pasan. Bahkan saya bersepeda ke sekolah waktu itu SMA, jaraknya tuh misalnya dari Siak sampai ke Bungaraya ya, sampainya itu saya bersepeda. Karena apa? Karena Hondanya nggak ada bensinnya gitu, jadi buat beli nggak ada gitu ya. Jadi memang perjuangan, semua itu perjuangan. Yang kedua, kalau kita sudah tahu kita tuh orang yang berada ya gitulah ya di bawah, misalnya kita orang nggak punya, udah merasa kayak gitu dari kecil tuh. Saya udah merasa aku tuh loh orang nggak duwe gitu ya, nggak punya, orang nggak punya, udah merasa kayak gitu. Tapi ketika saya mengucapkan bahwa saya tuh pengen jadi penyanyi, itu sebenarnya kayak nggak mungkin gitu, tapi saya yakin dengan itu gitu. Yang ketiga ini buat adik-adik semuanya, pilihlah teman-teman yang support, yang baik. Tinggalkan teman-teman kalian yang mungkin ya kurang baik ya. Jadi apalagi untuk teman akrab ya teman-teman ya, pilih teman yang baik. Nah itu sangat-sangat menentukan gitu ya. Terima kasih. Seperti kata Ustazah pun tadi, itu memang teman itu ketika keluarga kita itu tidak mensupport kita masih banyak cara yang lain, yaitu berkumpul di komunitas-komunitas yang positif seperti di sini gitu ya. Komunitas sekelas ada, komunitas yang sekarang itu ada gitu. Itu komunitas-komunitas positif itu sebenarnya adalah untuk memfasilitasi para pemuda yang istilahnya di luar sana tidak ada punya support system. Jadi bergabung di komunitas, yang bergabung di komunitas itu otomatis ya dia mempunyai misi yang sama, visi yang sama, cuman mungkin peran yang kita ambil berbeda-beda. Jadi di dalam komunitas itu kita akan menemukan peran apa yang bisa aku lakukan sehingga bisa mencapai tujuan yang bersama, berkolaborasi, bersinergi. Ya intinya satu, kita menjadi pribadi yang bermanfaat. Jadi ketika keluarga kita nggak ada, ya berarti kita cari teman gitu ya, cari teman ataupun komunitas yang saling menguatkan. Jadi seperti di agama kita tuh dibilang, carilah teman seperti penjual minyak wangi. Kita pun akan kecipratan wanginya. Kalau misalnya berteman sama kawan yang game online ataupun seperti apa nongkrong, ya kita juga bakal seperti mereka gitu. Bukan berarti kita tidak ini ya, tapi memang
Sekarang remaja itu harus selektif memilih teman, karena itu menentukan kualitas ya Ustazah ya. Nah, gitu dia. Biar aja kita dibilang soal atau kayak mana, biarin aja gitu kan. Aku bertanggung jawab terhadap diriku gitu. Gitu. Ya, kita mesti kenal dengan banyak orang, tapi untuk teman kita mesti pilih-pilih saja itu. Pilih-pilih mana yang hanya sekedarnya, mana yang memang ini kita bertumbuh sama-sama. Besti kalian mesti orang yang support. Jadi ini kita udah di ujung pertemuan. Mungkin kalau memang masih ada pertanyaan nanti tanya aja di akun TikTok, Instagram boleh, di YouTube kita boleh. Untuk adik-adik nanti mungkin akan dijawab oleh narasumber kita. Tapi yang jelas hari ini daging semua. Wah, daging ini ya. Saya bersyukur ya Allah, happy saya hari ini karena akhirnya kegiatan ini bisa berjalan dan kami ketemu anak-anak muda. Ya, ada teman-teman panitia nih, saya sangat apresiasi sendiri. Ada yang lulusan Taskia Bogor, ya, ada yang dari Jogja juga, ada yang masih kuliah gitu. Ada Wak Mizan juga dari Basnas, ada dibantuin Kak Indah juga. Tepuk tangan buat teman-teman panitia semua. Mereka orang yang luar biasa, nggak ada hubungan keluarga sama kalian, nggak juga abang kalian, tapi dia mikirin kalian, gitu saya nyebutnya. Saya juga buat sekolah, kenapa? Karena saya pengen kalian jauh lebih baik daripada kami. Karena kami mesti berat nih, zaman kita nggak ketemu nih Bu ya, talkshow gini Kak Kun ya, nggak ketemu nih buat ngobrol langsung. Kalian hari ini bisa kenalan dengan narasumber, bisa ngobrol, kapan-kapan ketemu, bisa sharing, minta pendapat. Inilah sebetulnya yang pengen kita hidupkan. Jadi sahabat muda muslim nih, komunitas ini yang baru berdiri 2 minggu, 2 minggu ya. Ini sebenarnya pengen jadi wadah, nanti kita akan buat grup. Kalau ada di antara kita jadi YouTuber berarti minimal subscribernya 70 orang. Yang anggota kita sendiri. Atau ada kalian pengen buat bisnis yang minimal belanja kami. Atau ada di antara kalian yang pengen buat karya, buat fashion apa semua, kamilah minimal orang-orangnya. Inilah support ekosistem yang akan kita bangun. Yes. Inilah dia orang-orang yang kita kumpulkan di sini yang akan menjadi sahabat muda teman-teman semua. Mungkin untuk bertumbuh terus. Terakhir mungkin masing-masing dari narasumber kasih kita closing statement, kira-kira apa nih kesimpulan hari ini dan seperti apa mereka harus bersikap. Plus pertanyaan plusnya kira-kira next sahabat muda muslim buat kegiatan apa lagi? Apa aja? Karena memang kami sahabat muda muslim ini tidak terpaku kegiatan-kegiatan yang formal. Ya mungkin ke depan hanya live musik salawat mungkin ya oke saja gitu kan. Nah, mungkin silahkan Bu Dokter. Jadi para pemuda-pemudi muslim-muslimah, jadi kita harus apa ya? Kita tuh semuanya punya zona ya. Kita tuh punya zona, tapi pertanyaannya kita memilih zona yang mana? Mau zona nyaman, mau zona takut, zona belajar atau zona bertumbuh. Dan zona nyaman itu adalah zona yang tidak aman. Nah, kenapa tidak aman? Karena dia akan membuat kita stagnan. Jadi kalau misalnya mau kita semakin baik, beranilah untuk masuk ke zona takut. Tapi hati-hati di zona takut, kita harus melibatkan atau menguatkan diri kepada Allah. Sehingga kita akan berpindah ke zona belajar. Dan ketika zona belajar kita harus konsisten terus belajar sehingga kita akan makin bertumbuh, sehingga akan menghasilkan kebermanfaatan yang luas untuk keluarga kita terutama ya, untuk diri kita, keluarga kita dan masyarakat. Karena ada sebagian orang dia bermanfaat untuk masyarakat tapi untuk keluarganya tidak. Jadi sebenarnya tanda orang yang sukses di mana keluarganya semakin baik, di masyarakat dia juga baik. Jadi harus seimbang. Gitu. Itu dari saya, terima kasih. Mungkin itu tadi kira kegiatan ke depan apalagi yang harus dibuat sahabat muda muslim nih? Kegiatan ke depan ya mungkin ada pertemuan lagi seperti ini dengan narasumber yang lain dan mungkin ada sesi tanya jawab, maksudnya mungkin ada semacam grup atau seperti apa, karena kan kalau usia seperti itu banyak gelisah gitu ya, karena memang kegelisahan itu adalah tanda orang berpikir. Kalau dia nggak gelisah berarti dia nggak berpikir, berarti oh aman gitu ya. Jadi mungkin ada semacam grup difasilitasi ketika ada para pemuda-pemudi kita ini ada ingin ditanyakan ataupun ada kegelisahan, ya kita bisa jadi teman gitu ya, teman curhat. Karena sebenarnya di fase kayak gini tuh butuhnya tuh teman gitu ya, sahabat. Ketika orang tua kita tidak berperan seperti itu, masih ada kok komunitas yang bisa mengcover itu. Itu sih Pak.
Silakan Kak Kun. Baik, dari saya untuk yang ingin jadi konten kreator ini ya, kalau sudah ada ide, gas. Kemudian usahakan konsisten gitu ya, karena per YouTubean, per Facebookan dan per TikTokan itu. Kemudian yang kedua, tadi udah banyak panjang lebar. Satu, jangan pacaran dulu. Wah, ini. Karena saya juga pernah muda dan alhamdulillah saya nggak pacaran waktu sekolah ya. Gitu, dan Fokus gitu ya, fokus, betul, fokus. Yang ketiga, kalau zaman saya itu kan nggak ada HP ya, sedikit masih HP. Kalau zaman adik-adik ini kan per HP-an ya, pokoknya pulang sekolah nonton HP. Kalau saya dulu pulang sekolah makan, tidur, dan cuci piring, nyapu ya gitu. Kalau dulu saya, kalau sekarang kan beda. Nah, teman-teman harus selektif memilih tontonan kalian. Kalau misalnya tontonan itu kira-kira negatif, blokir atau tidak usah direkomendasikan. Kenapa? Karena apa yang kita tonton itulah sebenarnya yang masuk ke otak kita. Betul. Dan itu akan menjadi penghambat kesuksesan kita gitu. Jadi yang baik-baik gitu ya. Terima kasih. Kira-kira saran kegiatan ke depan buat sahabat muda muslim apa? Mungkin yang terpikir aja. Yang terpikir copy paste aja sama Bunda. Kalau live salawat atau lomba salawat itu bisa aja kali ya? Iya bisa aja, bagus aja, boleh, gitu. Atau mungkin ada kreativitas yang lain nanti dimunculkan di sini, gitu. Jadi ajang kompetisi, maksudnya kompetisi dalam hal mengeluarkan bakat, misalnya kayak gitu ya. Kreativitas ya. Kreativitas. Oke, tepuk tangan buat narasumber kita. Terima kasih. Sahabat muda muslim yang udah datang dari 1:30, mungkin ada macam-macam nih saya yakin, ada dari Bunga Raya, ada Dayun, semua segala macam, berbagai sekolah. Hari ini jadikan starting point. Ingat, kami tidak bisa terus-terusan ngasih tahu kalian, mengingatkan kalian, tapi hari ini jadikanlah starting point, minimal untuk meloncat dari zona nyaman tadi, ke zona takut, zona belajar dan seterusnya. Minimal bisa seperti Kak Kun tadi, bodoh amat, lanjut terus, selesaikan semua ini, pokoknya bisa di fase itu. Apapun mimpi kalian, mau jadi guru, jadilah guru yang terbaik. Mau jadi dokter, jadilah dokter yang terbaik. Mau jadi ahli otomotif yang terbaik. Namun dengan garis tetap tahu agama. Dokter yang ustadz, ahli komputer yang ustadz. Ustadz dalam arti kata minimal diri kalian tahu batasan-batasan dalam hidup kalian. Yang jelas kami juga menanti, nanti insya Allah kita akan buat grup, kita akan buat saluran juga. Kami nantikan dari sahabat muda semua kegiatan-kegiatan apa berikutnya yang bisa mengakomodir lebih banyak lagi. Kita bersama, kita bangun kekuatan bersama dengan keinginan masing-masing, ya terserah kalian mau jadi apa, tapi kami coba fasilitasi sebagai abang-abang, sebagai kakak-kakak kalian yang sudah lama di SIA, mungkin coba memfasilitasi apa-apa yang kalian inginkan. Insya Allah itu nanti akan berefek untuk diri kalian, untuk keluarga kalian, dan untuk masyarakat secara umum. Tepuk tangan buat kalian semua. Saya kira itu ya. Yang jelas saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada teman-teman panitia. Wah, ini luar biasa, semuanya nggak ada dibayar, nggak ada apa, dan mereka kerja dari kemarin sukarela ya. Saya sangat appreciate, insya Allah ya, karena cinta untuk sahabat muda semua. Insya Allah kegiatan ini starting point, ini mulai kita di 2025, nantikan nanti lagi kita akan buat kegiatan lagi di bulan Ramadan, insya Allah. Tapi bentuk kegiatannya masih kita rahasiakan. Nah, insya Allah itu seru dan menarik ya. Oke, terima kasih semua. Salam hangat dari kami semua, happy, bahagia semua kalian dari semua di sini. Pokoknya setelah ini harus jadi lebih baik lagi, siap? Harus bertumbuh, siap? Oke, saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.